Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita berjumpa kembali pada fitur pengantar ilmu ekonomi makro, pertemuan 8 tentang pasar barang. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembahasan materi tentang pasar barang, diharapkan kalian dapat 1. Memahami metode-metode analisis, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat dipergunakan untuk melakukan analisis ekonomi makro Indonesia atau global. Yang kedua, kalian dapat memahami dan mampu menjelaskan keseimbangan pada pasar barang. Marilah kita mulai pembahasan mengenai keseimbangan pada pasar barang. Keseimbangan pada pasar barang atau keseimbangan pada sektor real menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Sisi penawaran menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sisi permintaan menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, antara lain sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Pasar barang dikatakan seimbang apabila penawaran sama dengan permintaan, atau dengan kata lain pendapatan sama dengan pengeluaran. Di dalam keseimbangan pasar barang, variabel-variabel yang digunakan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen merupakan variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya konsumsi, saving, investasi, dan pajak. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya pengeluaran pemerintah, transfer, dan pajak. Sekarang kita masuk kepada subbab menurunkan kurva dan grafik fungsi IS. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa pasar barang dikatakan seimbang apabila penawaran barang sama dengan permintaannya. Keseimbangan pada pasar barang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva IS. Kurva IS adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga, di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Dengan demikian, untuk menentukan kurva IS, sama halnya dengan menentukan persamaan keseimbangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu dengan menyamakan antara pendapatan dengan pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi. Namun demikian ada perbedaannya, yaitu pada pembahasan sebelumnya variabel investasi dianggap sebagai variabel eksogen atau merupakan variabel konstan. Akan tetapi dalam menentukan persamaan kurva IS, variabel investasi diperlakukan sebagai variabel endogen. Dalam hal ini, besarnya pengeluaran investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Secara fungsional dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan FI, dan secara persamaan dapat ditulis I sama dengan I dikurang KI. Keterangan I0 adalah besarnya pengeluaran investasi pada tingkat bunga sama dengan 0. I adalah tingkat bunga umum, K adalah suatu bilangan atau koefisien tingkat bunga. Untuk memperjelas uraian pada slide 4, perhatikan contoh kasus ini. Misalkan, kita ingin menentukan persamaan kurva IS pada perekonomian 2 sektor. Pengeluaran konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 100 plus 0,75 Y, dan pengeluaran investasi sektor perusahaan ditunjukkan oleh persamaan I sama dengan 60 minus 200 I. Tentukan persamaan kurva IS-nya. Perekonomian dikatakan seimbang apabila pendapatan sama dengan pengeluaran, atau dalam kurung C
plus I. Dengan demikian, keadaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan C plus I. Di mana tadi kita sudah mendapatkan persamaan C adalah 100 plus 0,75Y ditambah I adalah 60 minus 200I. Y minus 0,75Y sama dengan 160 minus 200I. Y dikurang 0,75Y itu sama dengan 0,25Y, sama dengan 160 minus 200I. Y sama dengan 640 minus 800I. Jadi persamaan kurva IS adalah Y sama dengan 640 minus 800I. Kurva IS yaitu kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Persamaan kurva IS yang sudah kita cari pada slide 5 yaitu Y sama dengan 640 minus 800I dapat kita gambarkan ke dalam sebuah grafik sebagai berikut. Pembahasan kita berikutnya adalah mengenai kebijakan fiskal dan pergeseran kurva IS. Analisa pasar barang sudah dalam campur tangan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah, transfer, dan pajak. Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal dapat menggeser kondisi keseimbangan dalam pasar barang. Posisi kurva IS akan berubah apabila terjadi perubahan pada sektor real pada pasar barang. Perubahan sektor real dapat terjadi sebagai akibat dari aktivitas kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ditujukan untuk mempengaruhi sektor real disebut kebijakan fiskal. Sifat kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempengaruhi perekonomian digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif dan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif adalah berdampak pada penurunan pendapatan, sehingga akan menggeser kurva barang ke kiri bawah. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif adalah berdampak pada kenaikan pendapatan dan akan menggeser kurva barang ke kanan atas. Sekarang mari kita perhatikan gambar pergeseran kurva IS. Pada slide sebelumnya, kita sudah mengenal bagaimana sifat kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Di gambar pergeseran kurva IS ini, awal kurva IS posisinya berada di tengah. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif sehingga menyebabkan naiknya pendapatan, hal ini menyebabkan bergesernya kurva IS ke kanan atas, yaitu menjadi IS1. Sementara ketika kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah bersifat kontraktif, hal ini menyebabkan turunnya pendapatan. Dengan turunnya pendapatan, menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri bawah, menjadi IS2. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan dalam pembahasan materi mengenai pasar barang. Demikianlah pembahasan materi kita mengenai pasar barang. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di fitur-fitur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.